Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara Sodakoh, acara sowan di bulan Ramadan bareng tokoh, kali ini hadir menjumpai Anda pemirsa IMTV. Dan pemirsa IMTV bisa menyimak acara ini di pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan jika Anda ketinggalan, di malam hari Anda bisa menyaksikan di pukul 12.00 siang hingga 13.00 waktu Indonesia Barat. Nah, kali ini acara Sodakoh ingin bersilaturahmi dengan Rektor Undip periode 2015 hingga 2024. Kita ingin mengulik gimana sih tradisi Ramadan di keluarga beliau dari kecil hingga kini, hingga ngomong soal berbicara terkait dengan hal-hal yang apa kesibukan, dan mengulik berbagai kisah terkait dengan Rektor 2015-2024 Undip yang satu ini. Penasaran kan? Langsung aja kita masuk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Prof Yos, lama nggak ketemu. Ya, sedang sibuk apa ini? Ya, masih tetap sebagai pengajar di sini. Ya. Boleh ngobrol-ngobrol nih, Prof? Silakan. Assalamualaikum. Ya. Ini bawa teman juga kan? Iya, Prof. Oh iya, monggo sekarang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Program acara Sodakoh, sowan di bulan Ramadan bareng tokoh kali ini siap menjumpai Anda. Dan episode kali ini kami akan mengulik bersilaturahmi dengan tokoh yang ada di Semarang, tokoh pendidikan tentunya. Beliau ini sudah saya kenal lama, cuma lama juga ada lost time yang hilang karena kesibukan beliau dan kesibukan masing-masing. Dan beliau ini adalah, saya spill aja, pernah menjadi Rektor Undip periode 2015 hingga 2024. Dan beliau adalah pakar hukum. Dulu saya kenal pertama kali liputan di Undip, itu sering talkshow, wawancara dengan beliau sebagai dekan di Fakultas Hukum Undip waktu kampusnya masih di bawah. Nah, acara Sodakoh kali ini akan mengulik bagaimana pengalaman beliau terkait dari kecil mengisi Ramadan, kenakalan-kenakalan yang unik di bulan Ramadan, hingga apa yang digeluti beliau saat ini ketika sudah tidak menjadi Rektor Undip. Dan mungkin ada hal-hal hikmah yang bisa kita petik dari beliau. Langsung saja. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ini sudah memberikan waktu buat saya dan teman-teman ini, Prof, untuk program perdana di bulan Ramadan ini, karena ini akan tayang 30 hari, Prof. Dan saya terima kasih Prof Johan sudi berbagi ilmu, berbagi sharing nanti pengalaman kepada saya dan teman-teman serta pemirsa di rumah. Dan saya ingatkan pemirsa, acara ini bisa Anda simak nanti setiap bulan Ramadan di pukul 21.30 waktu Indonesia Barat hingga 22.30 waktu Indonesia Barat. Dan jika Anda ketinggalan, Anda bisa menyaksikan siang harinya di pukul 12.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan jika pun masih ada ketinggalan, jangan khawatir, Anda bisa menyimak di YouTube IMTV Jawa Tengah, channel 36 UHF. Nah, langsung saja nih saya bernostalgia karena sudah lama tidak berjumpa, Prof. Gimana, Prof? Lama tidak bersua, ada ini seperti membayar nostalgia waktu yang hilang, nggak pernah berjumpa dengan Prof Johan. Sehat, Prof, ya? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, jadi mungkin nggak ketemu karena saya ada sekitar 5-6 bulan yang lalu itu harus menjalani proses operasi bypass jantung. Sudah sehat ini, Prof, ya? Insya Allah, qadarullah, ya, bersyukurlah Allah memberikan ridho, saya bisa kembali sehat lagi. Nah, ini makanya ada hal yang kita nggak ketemu ya, karena memang ya kita mengurangi pertemuan dulu selama proses recovery itu. Insya Allah di Ramadan ini bisa menjalani dengan baik ya, Prof, ya? Amin, Allahumma amin. Ya, Prof, ini kan Prof Yosyan Utama, Profesor Dr. Haji Yosyan Utama MH. Ini kan dulu background-nya hukum ya, Prof, ya? Iya, betul. Background-nya hukum, kemudian sempat menjadi rektor 2015-2019, kemudian 2019 hingga 2024. Nah, bulan April tanggal 29 terakhir. Bulan April 2024
Tanggal 29. Tanggal 29. Ya, Nah, terakhir. tentu sekelas mantan rektor, profesor gitu, ahli hukum ya kan. Tentu ada cerita, Prof. Jadi di bulan Ramadan ini tentu seperti hadis Rasulullah gitu ya. Jadi ketika kita berbahagia, senang dengan hadirnya Ramadan, katanya api neraka ini diharamkan untuk kita gitu. Nah, Prof Johan mungkin punya kenangan nggak, Prof, waktu kecil atau dulu di kampung halaman di mana, Prof? Saya asli sejak Semarang. kecil di Semarang. Asli Semarang 0 ya? tahun. 0 tahun Asli di Semarang gitu. Ya di Jalan Mangga itu. Di Jalan Mangga ya? Iya. Jadi kecil di Semarang, SD dari kecil 0 ya? SD-nya Sekolah? SD Sompo Sompo. Semarang. SMP-nya SMP 2 Semarang. SMP 2 Milo ya? SMA-nya SMA 1 Semarang. Ya. S1 Undip, S2 Undip, S3 Undip. Wah, udah. Saya ini rektor pertama Asli. yang asli lulusan Undip. Ya, jadi mungkin tentu punya cerita khas di tradisi keluarga orang tuanya Prof Johan mungkin, atau di waktu kecil Prof Johan itu bagaimana, Prof? Di rumah gitu menjalani Ramadan dulu, Prof? Ya, sangat menyenangkan ya. Jadi Ramadan itu kalau nggak salah ya, ini bukan Toria, hanya mengenang saja. Saya puasa yang puasa harian ya, itu mulai kelas 1 SD. Kelas 1 SD? Iya, kelas 1 SD. Bukan puasa beduk ya, Prof? Enggak. Ya, kalau yang puasa beduk itu kapan-kapan mau makan, beduknya dipukul sendiri nanti. Iya. Jadi, mulai kelas 1 itu. Tetapi memang begini, jadi kita saling menjaganya itu ada rasa malu ya. Jadi sama kakak-kakak itu, kemudian saya anak ragil sendiri. Dari kan? berapa bersaudara? Dari 6 bersaudara. 6? Iya, 6 bersaudara. Ada semacam kayak, kayak pertandingan gitu ya. Kuat-kuatan itu ya, kuat-kuatan itu. Jadi kalau sampai ada yang batal ya, dulu batal ya, mukah apalagi. Iya, mukah. Istilah nggak tahu atau ada di istilah agama pada mukah itu ya. Batal, mukah itu malu gitu ya. Nah, karena diolok-olok pasti. Ya, enggak, fight-nya itu sampai kuat banget. Nah, satu hal yang memang masih spiritnya itu belum ditangkap istilahnya, puasa itu ya sekedar masih ya puasa itu nggak makan, nggak minum, tapi ditambah kadang-kadang hal-hal yang sebetulnya semacam kita mengiranya sebagai suatu hal yang membatalkan. Jadi contoh nangis nggak boleh, jadi malah kita nggak jadi nangis. Terus apalagi hal-hal yang kemudian ditambah-tambahkan begitu. Nah, yang menarik itu begini, jadi dimulai kalau misalnya habis sholat subuh begitu ya, wah itu suatu menyenangkan karena kemudian kita jalan-jalan bareng-bareng naik sepeda bersama kakak-kakak itu sampai ke waktu itu Simpang 5 masih dibuat. Ya. Masih dibuat Simpang 5. Ya sekitar tahun 67, 60 ya itulah. Berarti Prof Johan hari ini usianya sudah 62. 62 ya. Kemarin Oktober tanggal 10 November itu 62. Jadi sudah masuk 63, Mas. Sudah masuk usianya Rasulullah Muhammad SAW. Masya Allah. Ya. Jadi waktu kecil juga sama ya, mungkin habis subuhan terus bareng-bareng ya, gitu. Jalan-jalan ya. Ya teman-teman ada yang nakal juga itu sambil jalan-jalan. Ini lucunya. Karena namanya jalannya jalan mangga. Hampir setiap rumah tuh punya pohon mangga. Tapi paling seneng kalau ngambil mangganya orang lain. Jadi ada effort gitu. Iya, lucu-lucu, banyak kejadian-kejadian lucu yang ya karena anak-anak seperti itu ya. Padahal di rumah ada mangga, tapi ada semacam heroik yang mengambil mangga. Oke. Nah, kemudian kalau sudah mau mulai proses buka puasa segala macam ya. Itu ya tadi namanya anak-anak jadi kayak ngumpulin makanan itu. Ya, ini kumpulin ini makanan ini lagi segala macam, tapi kan dengan kesederhanaan. Jadi bukan makan mewah. Jadi jambu yang ngambil dari itu situ. Stok gitu ya. Iya, nyetok gitu. Sampai saya ingat itu salah satu ustadz itu mengatakan guyonan ini. Itu kalau kaki meja aja empuk mungkin dimakan juga. Nah, ya itu dan satu hal yang sangat terkenang-kenang itu kalau kemudian berbuka itu bareng.
Jadi bapak, ibu, terus kami berenam, ya, bareng-bareng makan segala macam, ya dengan segala kesederhanaan yang ada. Karena dulu memang mohon maaf ya, tidak ada yang terlalu menonjol dari satu keluarga dari keluarga yang lain. Jadi tipe makanan segala, ya istilahnya kalau boleh dibilang istilahnya miskin bersama lah, ya. Jadi setara gitu, ya, yang dimakan itu. Ya, nah biasanya habis itu minum, yang dikejar itu bukan makannya nih, karena makannya biasa-biasa aja. Barang-barangnya gitu ya? Iya, sama ini biasanya buahnya ini, penutupnya, dessertnya. Nah, karena di rumah itu ada pohon ini, apa namanya, kedondong. Oh iya. Itu dibuat stup kedondong itu. Atau kadang-kadang yang camcau yang hitam-hitam itu aja. Ya, kadang-kadang ada masih tambahan ini, sate dari, apa namanya, yang dibuat merah-merah itu disundukin gitu, ya itu gitu aja. Habis itu berangkatlah taraweh itu. Nah, kami belum punya masjid waktu itu, jadi masih ada yang namanya Wisma Gotong Royong yang sekarang masih berdiri itu. Kami di situ ya taraweh gitu, dan yang ditunggu-tunggu juga itu. Jadi ada makanan kecilnya. Jadi makanannya nggak seperti sekarang, dos, enggak. Jadi saya ingat itu, ada salah satu pabrik kerupuk di situ, ya, yang kemudian menyumbangkan kerupuknya untuk itu juga. Jadi yang kita makan itu bukan kayak roti dos, ada roti, nggak ada. Ya nggak gitu itu. Seneng ya Mas. Ya, masih pakai tikar. Suatu yang kelucuan itu begini. Teman-teman masih kecil-kecil kan, main tikus-tikusan. Tikus-tikusan itu jadi kita ada di bawah tikar itu. Nah, jadi kejar-kejaran di situ. Nah, pas kayaknya ada yang satu, Pak Ustadz itu mau pas sholat tahiyatul masjid ya. Nah, anak-anak itu kan nggak tahu yang di atasnya siapa. Jadi dia di atasnya persis mau sujud, ada kan anak-anak di situ. Wah, Masya Allah. Belum kenakalan teman-teman itu, Masya Allah itu. Jadi sebelum sholat itu, dia pasang mercon rentengan. Yang pakai yang kecil-kecil ya, pakai obat nyamuk itu. Jadi nanti pas tarawih bunyi lah. Masya Allah. Apa ya? Kecenakalan yang normal. Iya, betul. Nah, kemudian kalau sudah, tapi ada enaknya. Jadi kami itu kalau yang rajin nanti dapat hadiah. Dari Pak Ustadz. Ya, walaupun ya murah, buku namanya masih ingat tuh, bukunya buku Cap Banteng itu. Ya. Warnanya biru itu. Itu dapat itu, rasanya bangga dan menunjukkan bahwa gue rajin. Ya, itu. Kemudian nanti kalau Lebaran, nah ini suasana yang perlu bagus sekali. Ya, yang mungkin ini bagus untuk kemudian untuk pendidikan bangsa. Jadi pada waktu Lebaran itu Lebaran bersama betul. Gimana caranya? Jadi kami karena memang di Jalan Mangga itu ya 90% Muslim lah ya. Bagaimana kami itu? Jadi sehari sebelum Lebaran kami ngirim makanan, ya masih dulu pakai rantang. Itu ke saudara kita yang non Muslim. Saya sekarang mulai bingung, gimana mereka menghabiskannya ya? Karena dari semua ngirim dari semua. Tapi sebaliknya ketika itu Natal, itu mereka juga ngirimkan nih. Ya, seperti itulah suasananya itu kemudian. Nah, yang acara yang paling menyenangkan pada waktu itu adalah nanti takbiran. Wah, sudah ketakbiran itu menyenangkan banget itu. Ya kadang-kadang kasihan juga ada yang dikerjain anak-anak kecil itu. Jadi dikerjain, anak kecil kan suka pakai mic. Suaranya keras gitu kan. Nah, yang gede-gede nakal. Ayo, Dek. Ya, baca takbiran. Allahu lagi-lagi disodori lagi, ya. Disodori lagi. Lama-lama kan gerok. Ayo, Dek, ya. Besok pagi tinggal nunggu hasilnya. Ditanya gimana, Dek? Oh. Subhanallah. Anak yang kita kerjain itu katanya, teman-teman yang kerjain itu sekarang di dokter spesialis. Boleh jadi yang ngerjain mau ngerjain ya, tapi dia bersungguh-sungguh. Beneran jadi. Jadi dokter spesialis sekarang anak itu. Luar biasa, Prof. Jadi punya kenangan yang mungkin sampai sampai tua nanti tetap teringat gitu ya, Prof ya. Masa-masa indah. Jadi ada hal-hal yang
memorizing terkait dengan Ramadan di keluarga, kemudian masa padahal kecil. dengan suasana kesederhanaan. Ya, sederhana. Zaman itu saja yang punya TV itu kalau nggak salah satu gang itu nggak, 2 gang hanya satu. Ya, 2 gang itu hanya satu. Kebersamaannya, berarti. Iya, kebersamaan. Dan kreatif kita karena nggak bisa nonton TV ya sudah bikin bioskop sendiri. Acara sendiri. Ya mungkin kalau di keluarga, kalau boleh tahu Prof, ada value nilai-nilai dari orang tua yang mungkin ditanamkan sejak kecil, atau hal-hal yang apa ya, yang Prof dulu tidak sadari itu sebenarnya penting dilakukan, sadarnya baru gede. Tapi jangan dijawab dulu Prof. Okay. Kita akan jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di acara Sodakoh Silaturahmi di bulan Ramadan bareng Tokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marhaban ya Ramadan. Puasa mengajarkan kita untuk sabar, ikhlas, dan takwa. Mari kita sambut Ramadan dan mengisinya dengan amal kebaikan. Segenap pimpinan IMTV dan kru IMTV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, masih di acara program baru IMTV Sodakoh, Soan Silaturahmi bareng Tokoh. Dan kali ini masih bersama dengan Prof. Yosjohan Utama, Rektor Undip 2015 hingga 2024. Nah, tadi menarik sekali, Prof. Menyambung yang tadi, pengalaman waktu kecil Ramadan, kemudian juga bareng-bareng teman di kampung yang notabene berangkat dari apa ya? Dari kesederhanaan gitu, Prof. Nah, tadi kalau untuk value nilai-nilai dalam keluarga selama waktu kecil, Prof. Yohan gimana sih waktu kecil dulu? Yang saya tangkap dari apa yang dilakukan orang tua saya, ya, tanpa beliau mengatakan, ya, beberapa hal menurut saya adalah terutama spirit of giving. Spirit of giving, semangat untuk memberi. Memberi orang lain itu, memberi. Jadi saya ingat waktu itu kalau sebelum Lebaran, ya, ayah ibu suka membagi-bagi segala macam, dan itu alhamdulillah kami lanjutkan untuk itu. Ada satu kejadian menarik, masih berkaitan dengan Lebaran. 2020, jadi pada saat COVID, ya. Jadi Lebaran saya harusnya ke Weleri, ke rumah mertua, tetapi anak saya sakit. Ya, sampai di sana sakit, saya bawa ke rumah sakit. Saya sama istri waktu itu mau Lebaran di mana nih? Di rumah dinas sepi. Ya sudahlah, Lebaran di Mangga. Waktu itu rumah Mangga itu belum saya masih ditempati ya? Iya, sekarang udah tempat. Saya mulai itu COVID itu mulai saya tempati itu. Habis sholat Id, nggak punya makanan. Laparnya bukan main. Saya masih ingat waktu itu mungkin ada sisa empek-empek yang itu dimasak. Ya bayangin itu kan lapar. Terus saya bilang ide aja, gini aja. Silaturahmi ke belakang, ada tangga belakang, saya ke belakang. Ya, mungkin mereka tahu kelihatannya wajah-wajah orang kelaparan ini. Saya dikasih lontong opor banyak gitu. Wah, ini smart way ini, bisa dicontoh. Wah, lontong opor banyak gitu. Wow, ya sudah makan gitu. Oke, senang ngomong ngobrol-ngobrol. Karena mereka itu dulu saya ingat pada waktu mereka menikah, saya itu masih TK. Saya punya kenangan indah dengan pernikahan mereka segala macam. 3 bulan kemudian suami keluarganya satu tua kepala keluarganya itu meninggal dunia, dan meninggalnya sudah di rumah yang lain. Di rumah lain saya datangi, saya bilang sama istrinya, Mbak, ini bapaknya orang baik, Pak. Ya, saya bersaksi dia orang baik. Loh, orang baik gimana, Mas? Mbak tahu nggak pada waktu Lebaran itu kemarin? Oh iya, ada apa? Saya tuh kelaparan, Mbak. Baru pengakuan ya? Iya, saya kelaparan, Mbak.
saya nggak punya apa-apa sama istri, makanya di situ tahu. Kayaknya mungkin bapak sama mbak tahu bahwa aku kelaparan. Jadi ini orang baik gitu. Tapi mbak itu langsung diam, serius. Saya pikir, aduh, aku bikin salah, ini apa nih? Gini deh. Jadi bapakmu, jadi bapak saya, dulu kalau ulang tahun, itu orang kampung diundang semua ke rumahmu. Makan bersama semua. Suatu saat pas bapakmu ulang tahun, entah ayahnya atau ibunya dia meninggal dunia, semua makanan itu dipindahkan tempat duka itu. Saya baru sadar ternyata kemarin saya lagi makan buah dari tanaman ayah saya. Luar biasa, Masya Allah. Nah itu. Jadi, oh ini dia. Jadi apa ya, real gitu ya Pak ya, bahwa apa namanya, apa yang diberikan itu akan kembali entah itu kapan gitu kira-kira. Bisa jadi ke anak cucu segala macam, walaupun tidak boleh kemudian menjadi satu logika dalam niat, itu tidak. Jadi, tapi janji Allah pasti gitu ya? Pasti. Iya. Ya itu yang saya rasakan betul. Value-value soal giving itu tadi. Iya, saya juga nggak tahu. Saya tuh sering mengalami hal-hal yang demikian. Apa ya, pengalaman spiritual kehidupan. Iya, betul. Gitu. Iya. Makanya mungkin tadi saya ceritakan pada waktu jadi rektor, ada kebijakan ini itu yang kemudian tujuannya satu adalah senang melihat orang lain senang. Ya. Ternyata ketika kita memberikan hak orang lain, urusan kita Allah yang mengaturnya. Itu bisa diceritakan Prof, barangkali tadi karena ini sudah masuk menyambung yang the power of giving tadi. Iya. Prof Yohan waktu menjadi rektor ini kan apa namanya cukup lama kira-kira 10 tahun. 9 tahun. 9 tahun ya. Iya. Jadi tentu di situ ada hal-hal yang terkait dengan apa pengalaman spiritual begitu kira-kira. Ya, yang mungkin ini bisa dibawa dalam spirit Ramadan ya. Ya tadi spirit of giving itu. Ini contoh ya. Ya, salah satu atau beberapa. Guru, waktu kami mau mendirikan PAUD Undip. Tahun berapa kira-kira itu, Prof? Mungkin 2017, 2018 lah itu. Dulunya ada di bawah, masih tempat bermain aja, kelompok bermain, terus bahas ini menjadi PAUD. Nah, kemudian dibuat proposal. Proposalnya itu saya tanya, berapa gaji gurunya? Dianggarkan 800.000. Jadi sejak awal itu memang apa ya, konstruksi orang itu terhadap seorang guru itu sisa kayaknya, model cara pikir yang salah sebenarnya itu. Jadi semua untuk ini nanti sisanya baru untuk, nah itu menurut saya itu salah. 800.000. Saya tanya, loh kok 800.000? Ya kan? Saya kan pikir juga bahwa yang namanya UMR di Semarang itu 3.200.000 ya kan. Malah lupa ini udah tinggi Pak. Ya karena guru-guru PAUD yang ada di di Tembalang ini itu nggak kecil Pak, 250. Dan betul setelah terbukti suatu saat kami mengumpulkan guru PAUD yang ada di Tembalang itu sekitar 300 ya, tapi yang ada 350-an itu. Ya. Saya tanya, siapa yang gajinya di atas 2 juta? Nggak ada. Siapa yang gajinya di bawah 2 juta? Semua nunjuk cari. Siapa yang gajinya 1 juta? Mungkin sekitar 80% ya. Sampai suatu saat saya tanya, ada nggak yang kalian yang tidak dibayar sama sekali? Ada, dan banyak. Mungkin ini juga menjadi PR di daerah-daerah sama. Makanya saya katakan, bagaimana bangsa ini mau maju kalau tidak menghormati guru? Itu aja. Nah, udah. Ya memang kemudian program kami itu, guru-guru PAUD itu, programnya Samun Diet. Berangkat Samun sepi, mulai mendiet. Ya, bawa beras, minyak goreng, uang, segala macam. Sampai kemarin di terakhir itu kami piknikan segala macam itu. Oke. Tapi saya katakan, guru PAUD Undip dibayar sesuai ketentuan Undip. Mereka bilang, Pak, rugi nanti Pak, bangkrut kan? Ya, saya bilang, bayar sesuai itu. Alhamdulillah, guru PAUD Undip itu, saya bisa ngitung kok gajinya berapa, ya, pasti di atas 5 juta. Subhanallah. Di atas UMR lah ya. Wasyukurillah. Ya. Dengan kita memberikan hak orang lain bahkan lebih, ternyata dari PAUD Undip tiap tahun itu surplus pendapatannya.
Makanya jangan pernah takut memberikan hak orang lain. Urusan kita Allah yang atur. Nah, ini yang mungkin dalam suasana di Indonesia yang kadang ada bencana, spirit of giving yang menurut saya ini adalah spirit dari Ramadan, karena Ramadan memberikan zakat, infak, sedekah, itu yang harus kita pegang di situ. Dan tidak perlu memperhitungkan nanti dapat apa, enggak usah. Nah, itulah spiritnya yang saya tangkap juga dari value dari yang saya dari orang tua saya itu seperti itu. Yang dari tetangga belakang rumah tadi ya, Prof ya? Iya. Kaget saya betul, dan dia serius. Saya, jadi, oh ternyata dulu ayah sering memberi makan seperti itu, dan kemudian ternyata itu berbalik kepada saya dikasih makan. Dan itu juga akhirnya kebawa oleh Prof Yos ketika menjabat jadi rektor gitu, Prof. Ya, Semangat jadi itu ya. ada apa ya? Jadi kayak sudah di sini kayak sudah diprogram gitu, ya paling kan ngikutin ya, ngikutin aja itu. Banyak hal yang jadi ada pegawai kontrak, ya kan, pegawai kontrak. Saya waktu itu kan mikir juga pegawai kasihan pegawai kontrak itu ya. Dan oke, saya bikin program itu pegawai kontrak total di Undip itu 1.300. Saya canangkan pegawai kontrak bertahap jadi pegawai tetap. Wah, itu sudah pasti orang, wah gimana nih pengeluarannya segala macam. Ya, saya yang ngitung lah, ya ngitung itu. Karena dengan dia jadi pegawai tetap, gajinya itu naik. Ya, pendapatannya naik. Logikanya itu mereka dapat biasanya 3.200.000 misalnya. Dia ketambah lagi, ya total pasti di atas 5 juta. Di atas UMR segala macam. 5.700.000. Ya kan, saya bayangin juga kan, bulan Desember misalnya anaknya mau, Pak aku beliin sepeda, ya nanti ya Nduk, Bapak belum tentu diperpanjang, kayak gitu, ya kan? Apalagi misalnya ada like and dislike, tiba-tiba pimpinan nggak suka, berhenti, habis dia. Nah, setelah pertahan segala macam, nyatanya saya dapat laporan dari kantor akuntan publik, pendapatan Undip itu naik. Bukannya susut. Bukan, malah menjadi ini. Nah, ini. Lagi-lagi the power of giving. Iya. Menjadi sesuatu yang teruji ya, Pak. Iya, teruji dan ya. terbukti. Terbukti ya. Banyak sekali hal-hal yang itu. Seperti juga contoh ya. Kalau yang lain mungkin baru sekarang lagi rame lagi uji coba sekarang. Undip sudah menjalankan. Makan gratis untuk mahasiswa. 2022 bulan Oktober. Dan itu sampai sekarang masih jalan. Sampai ya, jalan terus. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sempat ditanyain, loh Pak, kenapa Jumat nggak ada? Jumat kan ada Jumat berkah, kan bagi makanan juga. Iya, ngomong-ngomong, 11.000 apa 10.000, Bro? Kami 15.000. Wah, luar biasa. 15.000. Ya. Ada nanti di filmnya itu bahkan dapat susu kotak. Terus makanannya segitu, dan makanannya makanan anak-anak kekinian. Misalnya seperti pintu-pintu ya, gitu, Bro, ya? Yang kekinian itulah, ya. Kalau kita mungkin ya lodeh ya. Lodeh. Favorit ya? Favorit. Oh. Ikan asin, lodeh. Oh iya. Saya tuh hobinya ya itu, nggak makan nggak macam-macam. Udah nasi panas, sambal sama tempe panas, udah tuh merdeka itu. Oke. Itu nggak sedikit, 1.700 orang. Itu berarti resmi dianggarkan oleh Undip untuk itu ya, Prof? Iya. Tujuannya juga sama ya untuk dan apa waktu itu, Prof? Tujuannya, Prof? Ya, make up anak. Waktu itu kan habis COVID, banyak yang kena PHK. Okay. Dan terbukti memang ada yang makannya sekali, 2 kali aja. Ya inilah salah satu Undip untuk kemudian sosial netnya, jaring sosialnya itu dikasih sosial. itu. Masih lagi waktu itu, makanya jangan pernah khawatir untuk masalah seperti itu. Kita give, memberikan orang lain itu. Doanya pasti baik-baik gitu ya, yang diberi. Nah, contoh tuh, anak-anak mahasiswa banyak yang kemudian, yang bapaknya PHK, yang segala macam. Kita tidak ingin mereka hanya dapat duit. Kalau dapat duit dia jadi pengemis nanti. Ya, maka pemberiannya tidak mudah seperti itu. Saya tawarin, nak, kamu mau kerja? Iya Pak. Jadi kerja yang paruh waktu. Ya, part time. Part time, jadi dia bisa kuliah,
dia dapat, kalau dia rajin bisa dapat 2.500.000 per bulan. Dengan itu, artinya dia yang kami jaga itu spiritnya, dia punya pride bahwa aku dapat duit bukan minta-minta, tapi aku kerja. Nah itu, kan bisa saja kami ngasih duit aja gitu bisa, tapi dia jadi pengemis nanti. Itu yang kami khawatirkan. Jadi kami juga angkat dia harkatnya bahwa dia mendapatkan karena dia bekerja. Kasih kail gitu, Prof. Ya. Ratusan, Mas. Di Undip ini ya? Ratusan. Hingga hari ini masih jalan? Ya, kelihatannya ya, karena ada satu yang kemarin khawatir kalau dirubah segala macam, bilang kalau kamu nanti misalnya berhenti, kau hubungi aku. Sampai sekarang nggak hubungi, ya berarti jalan. Luar biasa, bisa menjadi apa ya, sangat membantu ya, bukan mahasiswa gitu. Ya, lagi-lagi itulah nyatanya ketika semua yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW terbukti semuanya dalam masalah, terbukti semuanya, ya. Jadi makanya jangan pernah khawatir untuk masalah itu. Dan pendapatan Undip malah bagus segala macam. Ada saja kadang. Kapan itu Undip lagi cari tanah untuk ini segala macam, mau beli, duitnya ada, prosesnya yang susah, subhanallah, tiba-tiba Bupati Batang ya, nah sekarang jadi menteri dia, Pak Wiyaji ngasih tanah untuk Undip bikin kampus, ya. Pekalongan kasih tanah, Rembang kasih tanah, berkah nih, Prof, ya. Insya Allah berkah. Baik, Prof, kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol cerita apa namanya yang ada nilai-nilai bisa di-sharing untuk pemirsa. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di acara Sodakoh, Sowan Silaturahmi bareng Tokoh, tetap di IMTV Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marhaban ya Ramadan. Puasa mengajarkan kita untuk sabar, ikhlas, dan takwa. Mari kita sambut Ramadan dan mengisinya dengan amal kebaikan. Segenap pimpinan IMTV dan kru IMTV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil masih kembali di Sodakoh, program Sowan Silaturahmi bareng Tokoh, dan kali ini masih bersama Profesor Yos Johan Utama, mantan Rektor Undip 2015 hingga 2024. Tadi sudah banyak ngobrol dengan beliau. Ada hikmah yang mungkin ya bisa kita petik bersama. Salah satunya tadi ada the power of giving. Dan ini kita lanjut, Prof. Selama menjadi Rektor hingga 2024, tentu ada hal-hal yang saya lose time tadi dengan Prof. Mungkin bisa dielaborasi, Prof. Menurut Prof. Johan gitu, kira-kira kan sebagai pakar hukum, tentu juga tak lepas mengamati kondisi situasional di masyarakat atau berbangsa dan bernegara ini terkait dengan perkembangan hukum. Walaupun ini Ramadan, tidak apa-apa, Prof. Yang penting untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan negara ini dan keadilan. Ini mungkin ada hal-hal yang Prof ingat atau memorizing terkait dengan ajaran Rasulullah terkait hukum, keadilan, kasih sayang. Seperti apa, Prof? Terima kasih. Jadi saya melihat begini, kalau anak-anak itu disuruh mendengar kata, coba anak-anak gambarkan tentang kata hukum. Takut, ada yang takut. Biasanya gambarnya itu ya ada borgol, ya kan, timbangan, ya kan, pistol, terus palu, ya gitu kan. Kaos loreng-loreng. Loreng-loreng itu kan. Apa betul seperti itu? Nah, saya tangkap dari apa yang hadis yang saya dengar. Saya tidak hafal hadisnya, perawinya juga siapa. Saya kelihatannya karena sering disampaikan, tentunya ini hadis yang sahih. Ya.
Jadi ketika seorang itu puasa, ya, kemudian dia konsul sama Rasulullah, beliau nabrak, ya, karena dia melakukan sesuatu yang larangan. Hubungan suami istri saat puasa gitu ya. Kan? Ya, kok nabrak, ternyata dia itu pengantin baru katanya. Ya sudah, hukum normal dijalankan dulu. Kamu baik puasa lah 60 hari, ya kan? Yang saya dengar begitu. Mohon maaf kalau salah, ya. Kemudian orang juga bilang bahwa jangankan yang 60, yang 30 aja gagal. Ya sudah, kamu kalau itu ngasih makan orang 60. Ya Rasul, jangankan 60, ya makan saya sendiri aja susah, ya. Ya. Padahal itu kan sudah tadi norma-norma sudah disampaikan. Rasul masuk ke dalam rumah, ya. Kemudian beliau memberikan kurma dan gandum. Kasihkan tetangga kamu yang paling miskin untuk jadi kafaratmu, ya. Kemudian orang itu bilang, ya Rasul, di kampung saya yang paling miskin saya. Ya sudah, kau bawa saja. Saya menikmati itu sebagai dari mulai adanya norma yang bersifat sanksi, tapi ujung-ujungnya kasih sayang. Nah, the spirit itulah menurut saya yang harusnya ada di dalam hukum kita. Karena saya yakin bahwa hakam, ya, itu tidak akan pernah lepas dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Pasti bahwa diberikannya hukum itu karena Allah menyayangi dan ingin mengangkat harkat manusia. Nah, oke, itu yang terjadi. Nah, ada satu cerita, nah ini di masa yang lalu, ya, saya tidak usah sebut konkretnya yang nama seperti ya. Jadi suatu saat kejadian, ya, ada seorang mahasiswa Fakultas Hukum, ya, itu mencuri amplifier di kampus. Di kampus. Jadi udah kelihatannya udah pinter dia. Nyurinya di Jumat. Pas orang-orang yang muslim ya, itu sholat Jumat. Dia ketangkep sama yang non-muslim. Nggak lupa bahwa Fakultas Hukum Undip itu Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Ketangkep. Tangkep. Bayangan saya, waktu itu saya sudah dekan, sudah dosen ya, dosen muda gitu. Dan saya punya dekan seorang ahli pidana. Bayangan saya pasti DO nih orang. Ya. Karena logikanya ada tindak pidana, kami diajari gitu kan. Di Fakultas Hukum lagi. Ya, di Fakultas Hukum, nyolong itu pasti pidana. DO dia, gitu aja. Tapi oleh sang pimpinan fakultas, ya, they are not delivery sanction, but delivery loveliness, yang diberikan kasih sayang. Anak ini kemudian dikasih pekerjaan di perpustakaan Fakultas Hukum untuk bantu-bantu gitu. Ternyata usut punya usut, dia sampai mencuri itu karena sudah 3 hari nggak makan. Sudah dikeluarkan dari kos-kosan. Udah. Terus teman-temannya bersatu padu, terutama yang laki-laki katanya itu, ngumpulin duit jajan supaya anak ini bisa sekolah terus. Terus akhirnya anak itu lulus. Nah, ini yang kabar yang menggembirakan. Tahun 2022, ya, saya dapat informasi. Sekali lagi saya dapat informasi, saya tidak belum melihat bahwa anak ini sekarang punya pesawat jet pribadi 15. Luar biasa. Nah, ini kan sebagai suatu pelajaran buat kita bahwa hukum itu intisarinya bukan sanksi, tapi kasih sayang. Nah, ini yang kita lihat bahwa ini yang kelihatannya kalau tidak hati-hati kemudian seolah-olah kehebatan hukum itu kalau memenjarakan orang, menyakiti orang, yang kadang-kadang mohon maaf, ya, kalau tidak hati-hati justru, ya, penegakan hukum tapi sebenarnya adalah kezaliman hukum, ya, pesanan ditarget segala macam, wah itu jadi kezaliman hukum menurut saya, karena ternyata intisarinya di situ, ya, ada kasih sayang di sana. Nah, ini makanya saya sering mensyukuri kan, saya bertemu dengan tokoh-tokoh yang hebat, ya, tokoh-tokoh yang mengajarkan tentang kasih sayang tadi. Jadi saya flashback, saya tuh dulu punya pembimbing promotor, itu Profesor Dr. Satipto Raharjo. Begawan hukum ya, Pak? Ya, begawan hukum itu. Ya.
ilmunya beda banget. Saya hukum normatif administrasi negara, beliau adalah hukum yang sifatnya sosiologis, ya. Lu sangat bertolak belakang gitu kan, dan normatif kita. Saya konsultasi dengan beliau gitu ya. Saya udah pikir, waduh pasti dibantai habis-habisan, ya. Dibantai habis-habisan. Saya datang ke rumahnya yang saya ingat. Ternyata bukan rumah pembantaian, rumah kasih sayang. Saya diterima di sana bak raja. Disiapin teh panas. Kalau nggak salah ada cappuccino, ada roti buatan Bu Sacipto Rajo. Yo, sini dimakan. Jadi saya betul-betul seorang dianggap sebagai seorang anak yang bertamu kepada orang tuanya. Even beliau adalah seorang guru besar yang tingkat dunia itu. Itu pun saya masih mikir, wah ini nanti belum tentu disertasinya lancar ini. Beliau kemudian ngambil disertasi saya yang sudah kayak usah ada tokokan-tokokan gitu. Satu yang menjadi catatan buat saya betul sampai sekarang, ya, dan saya berusaha untuk meniru beliau adalah tidak pernah satu kata pun beliau mencela disertasi itu. Tapi men-inspiring kita. Kalau pengen lebih bagus, nah ini coba ini ya, ini nggak pernah kata, oh ini salah, ini kok kamu nih gimana? Nggak. Jadi dengan penuh kasih sayang itu, bukan kemudian cemooh, tapi belayan kasih sayang itu, seorang guru itu. Walaupun kemudian kalau nggak salah lebih dari 10 kali saya ke situ itu, tapi merasa seneng karena setiap bertemu itu seolah-olah kan kayak bertemu dengan seorang orang tuanya gitu ya, diberikan itu segala macam itu. Nah itulah saya menjadikan bahwa spirit of loveliness itu, bahwa guru itu inspiring, bukan blaming, ya. Yang dielus-elus dengan kasih sayang akan lebih hebat daripada yang dicemooh dengan sanksi. Itu yang saya tangkap sampai sekarang. Nah itu untuk kemudian spirit of Ramadan, saya kira itu salah satunya. Bahwa ketika hasil dari Ramadan itu orang semakin mengutamakan kasih sayang kepada sesamanya. Demikian. Luar biasa sekali, Prof. Jadi hari ini banyak kita temui di media sekarang, ada bullying di A, tempat B, tempat C, kemudian berakhir ngenes gitu dalam tanda petik. Mahasiswa pun juga banyak yang mohon maaf ya mengakhiri dengan cara yang kurang pas begitu. Nah ini mungkin spirit Ramadan buat para guru, buat para pendidik penting sekali, Prof. Ini ya Pak, mental apa namanya nih, Prof, ya? The smart of teaching atau apa ini, Prof? Iya, jadi tapi memang di satu sisi juga hormatilah guru. Iya, betul. Angkat derajatnya. Iya kan? Tempatkan dia marwah pada intinya. Saya ingat salah satunya itu adalah ketika Hiroshima Nagasaki dibom, Kaisar Hirohito tanya, bukan berapa jumlah tentara kita, berapa pesawat kita yang masih ada, tapi yang ditanya berapa jumlah guru yang masih ada. Karena dia tahu bahwa pembawa, pengembang, civil society adalah guru. Kebangkitannya dari situ. Ya. Pendidik. Betul. Ya. Luar biasa sekali. Masih berapa menit, Dek? Masih 4 menit. Prof, ini masih 4 menit lagi. Kira-kira dari perjumpaan kita yang singkat, menyambung lama yang tidak ketemu, ada hal-hal apa, Prof, di Ramadan ini yang mungkin bisa di-sharing kepada teman-teman Gen Z khususnya, kemudian masyarakat yang sedang menjalankan Ramadan pada umumnya? Ya, saya lihat begini, kesadaran bahwa hidup itu hanya sebentar. Hidup hanya perjumpaan kita yang fana, yang pendek. Alangkah ruginya ketika kita tidak mengisi untuk hal-hal yang kemudian berkualitas dalam ibadah. Dua hal yang menurut saya kualitas ibadah kita mengangkat harkat martabat manusia adalah dua hal. Berkasih sayang kepada orang lain, dan kemudian spirit of giving tadi. Berusaha menyenangkan orang lain dengan cara yang benar. Dua hal ini
yang saya kira akan menjadi bahan bekal kita kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena waktunya hanya pendek sekali. Demikian. Terima kasih Prof. Yosyan Utama telah menjadi tamu di obrolan kita di program acara Sodakoh. Sehat-sehat terus Prof. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Undip bisa ya semakin berkembang terus Iya. gitu ya Prof ya. Dulu saya istilahnya Undip Munawaroh. Apa itu? Bercahaya. Oh, iya. Cahayanya adalah cahaya kasih sayang untuk banyak orang. Ya, amin, 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 alhamdulillah. Teman-teman kameramen mau kuliah di Undip nggak? Bisa. Bisa. Gini deh. Tapi nanti dipotong ya. Iya. Jangan dikira kuliah di Undip itu mahal. Kalau saya ceritakan, ada yang kuliah di Fakultas Kedokteran, dokter umum, bayarnya 500 satu semester. Masih ada Prof? Gitu? Banyak. Yang namanya uang kuliah itu tergantung kemampuan kita. Itu yang saling salah tangkap. Mohon maaf, media kadang-kadang itu Kalau dirilis itu kan oh iya. mahal tuh. Yang 500 ada, yang 1 juta ada, yang bebas juga ada. Lo kalau miskin banget memang gimana? Bebas. 0 rupiah. Banyak, Mas. Banyak ya. Sekarang tuh kesannya, wah Undip mahal. Oh, enggak. Dan bisa kan di sekolah vokasi. Itu sarjana loh. Bukan terus D3, sudah nggak ada D3 sini. Sarjana. Bisa tuh. Mau ambil yang non vokasi juga bisa. Teknik. Ya, yang gitu hukum banyak, nggak ada masalah. Nggak masalah. Ya. Jadi prinsip di sini adalah cara masuk Undip gimana? Cuma satu, pinter itu aja udah. Urusan kemudian kemampuan finansial itu bisa tadi ada yang 500 dan 1 juta segala macam. Ada bantuan gitu ya. Iya, bahkan kalau bisa kepepet banget dipekerjakan. Nah itu luar biasa. Dipekerjakan itu bukan kemudian wah itu Diplekoto. bukan. Itu supaya dia punya pride. Iya. Kalau gini aja bahaya itu nanti. Iya, iya, iya. Mentalitasnya. Iya, mentalitasnya. Makanya dia pride, punya kerja. Ya, contoh adik saya waktu itu masih dosen baru, harus nyekolahin adik saya. Bayangin, adik saya itu rumah saya di Sinarwalyo, ujung iya, timur kan. Ya, ya, ya. Adik saya sekolahnya di Gunung Pati. Jauh. Tiap pagi naik sepeda. Dia cerita terakhir itu bilang, saya sering dipukul sama polisi, kenapa? Nah, lampu merah saya lewat kok. Ya, kalau saya nggak lewat ya saya telat. Ya, jauh. Ya. Dia itu karena memang ya saya hanya bisa ngongkosi seberapa aja. Dia kerja itu, ya. Jadi dia pakai masker, terus dia tukang bersih-bersih. Dia kerja di fakultas itu. Lah kamu nggak mau teman-teman? Oh pintar Mas, saya disuruh, kalau saya kan di fakultas bahasa, saya dikasihkan di fakultas yang olahraga. Ya nggak terlalu sering. Gitu. Sekarang adik saya alhamdulillah sudah punya rumah megah segala macam, punya mobil segala macam. Dosen juga di sana? Enggak, guru. Oh. Guru. Nah, itulah tadi. Jangan pernah malu selama itu halal. Udah, gitu. Baik, terima kasih Prof. Yan sekali lagi atas pengalaman experience spiritual dari Prof. Yosyan Utama. Semoga ini berkenan dan bisa menginspirasi teman-teman semua pemirsa IMTV di rumah dan mengisi Ramadan kita kali ini dengan giat. Jangan lupa, saya ingatkan kembali, acara ini bisa Anda simak di IMTV channel 36 UHF di jam 20.30 waktu Indonesia Barat hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Saya Gun Cahyono beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa seperti jangan lupa seperti hadis Rasulullah menyatakan, jika ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, sambunglah tali silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Bro.